Shalom, perkenalkan nama saya Dina Infantri Aritona dengan NIM 1901011129, grup E semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan mata kuliah Teologi Agama-Agama yang diampu oleh Bapak kami, Bapak Dr. Wendy S. Hutahayan, SE MTH. Baiklah anak-anak, di sini kita akan memulai pelajaran kita yaitu yang berjudul Kristen Ortodoks, di mana ortodoks adalah suatu kepercayaan yang mengarah ke Kristen yang dibentuk pada Kekaisaran Romawi Timur atau disebut dengan Byzantium. Kata ortodoks berasal dari bahasa Yunani yaitu ortos yang artinya benar dan doxa yang artinya kepercayaan atau opini, yang jika disatukan berarti komitmen suatu standar yang benar yang berlaku secara umum. Dalam arti luas, ortodoks juga disebut sebagai agama atau posisi filosofis yang sesuai dengan pemahaman asli dan harfiah suatu doktrin. Selanjutnya anak-anak, munculnya agama Kristen Ortodoks pada abad pertengahan ke-9 Masehi, Viking Skandinavia yang menyerang sejumlah wilayah di utara Eropa, mulai dari Rusia di bagian timur hingga Irlandia di bagian barat. Kemudian orang-orang Skandinavia Timur itu menetap di sana sehingga mereka dikenal dengan namanya Varagina atau Rus, yang kemudian munculnya nama Rusia atau Rusia yang berarti Land of the Rus. Pada abad 882 Masehi ketika kedua kota Klev-Novgorod bergabung dalam Klevan Rus di bawah pemerintahan utama dari keluarga Rurik, maka bangsa Slivia Timur merupakan kaum penganis di masa mereka mengultuskan alam. Yang menjadi pokok-pokok ajaran dalam kepercayaan agama Kristen Ortodoks, yaitu Kristen Ortodoks menganggap bahwa Yesus sebagai Tuhan dan mengakuinya adanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Maria dianggap juga sebagai ibunya Tuhan. Pembahasan mengenai Roh Kudus, bahwa Roh Kudus melindungi alam pikiran Kristiani secara menyeluruh agar tidak tergelincir ke dalam kesalahan karena yang dilakukan dengan adanya keputusan-keputusan para uskup tersebut tidak lebih dari memutuskan pikiran umat Kristen tersebut. Selain itu, gereja ini juga begitu percaya dalam ajaran 1 Petrus bahwa seluruh alam semesta mengerang dan mengeluh taat kala penantian penebusan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ritual ibadah agama Kristen Ortodoks. Praktik Ortodoks dan Katolik menikmati status istimewa sebagai entitas rohani Slavia yang bersejarah, namun mereka pun mengalami berbagai pembatasan. Denominasi yang lain menghadapi perlawanan sejak awal pemulaan aktivitas mereka di negara ini. Mereka menerima praktik Ortodoks Rusia dalam rangka mempertahankan identitas turun-temurun sebagai bangsa Slivia. Praktik Ortodoks tetap menjadi pilihan untuk ritual pembaptisan, pernikahan, dan pemakaman. Perbedaan ajaran Kristen Ortodoks dengan Protestan, yaitu selama bertahun-tahun lamanya gereja-gereja di timur dan di barat tumbuh terpisah satu sama lain. Banyak perbedaan pendapat yang dicari untuk mengipas-ngipas pertikaian tersebut. Gereja timur menggunakan bahasa Yunani, barat menggunakan bahasa Latin. Bentuk kebaktian berbeda-beda. Roti yang dipakai untuk perjamuan, tanggal mulai puasa, dan cara merayakan misa. Di timur, para rohaniawan boleh menikah dan mereka memelihara janggut. Para imam di barat dilarang menikah dengan mukanya dicukur bersih. Teologinya pun berbeda. Timur merasa kurang enak dengan ajaran purgatori, tempat penyucian jiwa-jiwa sebelum masuk ke surga. Barat menggunakan istilah lain, Filoque, dan dari dari pengakuan iman Nikea setelah anak kalimat tentang Roh Kudus yang berbunyi bahwa roh datangnya dari Bapa, dan bagi timur penambahan tersebut merupakan ajaran sejati. Baiklah,
sebagai penutup kita anak-anak, kata ortodoks berasal dari bahasa Yunani, yaitu ortos yang artinya benar, dan doxa yang artinya kepercayaan yang jika disatukan berarti komitmen suatu standar yang benar berlaku secara umum. Dalam arti luas, ortodoks disebut juga sebagai agama atau posisi filosofis yang sesuai dengan pemahaman asli dan harafiah. Kristen Ortodoks menganggap bahwa Yesus sebagai Tuhan dan mengakuinya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Maria dianggap juga sebagai ibunya Tuhan. Selain itu, gereja ini juga begitu percaya dalam ajaran 1 Petrus bahwa seluruh alam semesta mengerang dan mengeluh taat kala penantian penebusan. Bukan hanya nasib seseorang saja yang di gereja, melainkan mereka juga bertanggung jawab untuk membantu menyucikan dunia sejarah. Dan yang menjadi saran saya yaitu mempelajari terlebih dahulu dalam tentang agama-agama merupakan hal yang penting, karena adanya pemahaman itu maka sedikit kemungkinan terjerumus dalam penilaian negatif terhadap agama lain. Selain itu, semakin memantapkan terhadap keyakinan yang sudah kita yakini, terutama dalam agama Islam, atau bahkan menemukan agama lain yang dirasa lebih memberikan kepuasan batinnya. Saya sebagai penjelas mohon kritik dan saran jika ada yang kurang atas penjelasan saya. Saya minta maaf, dan sekian dari hasil penjelasan saya ucapkan terima kasih. Shalom.